Bobby Syam mengertakkan gigi karena marah. Dia menunduk dan memohon dengan suara lembut. Tapi sikap Gray, saya menurunkan martabatku, mereka masih tidak tahu harus bagaimana. Kamu tunggu aku. Bobby Syam mengutuk takut bahwa penyakit neurosis Gray kambuh lagi dan dia segera melarikan diri. Di dalam ruangan, Mei dan Harvey Syam saling memandang, lalu pada saat yang sama menatap Dara. Apakah ini akan memperburuk keadaan? Kata-kata Bobby Syam sebelum pergi jelas mengancam mereka. Dara benar-benar khawatir, dia tahu siapa Rudy Syam dan putranya. Dia tidak pernah menganggap Harvey Syam sebagai adiknya, jadi tentu saja dia tidak akan menganggap keluarga Harvey Syam sebagai kerabat. Jika ada yang mengganggunya, orang seperti ini dapat melakukan segala cara. Tidak, Gray berkata datar, dia meminta kita untuk menunggu, kita hanya akan menunggu. Setelah itu, Gray langsung mulai membersihkan piring. Mei melihatnya dan berjalan mendekat untuk mengambilnya. Dia akan datang. Paman ini memiliki temperamen yang agak galak. Dia tidak memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang, Gray jelas ingin melindungi keluarga mereka dan mencegah Rudy Syam dan putranya mengintimidasi mereka. Apakah anak ini benar-benar gelandangan? Ibu sudah bekerja keras. Gray tersenyum. Dia mengambil hati keluarga itu dengan sangat cepat. Harvey Syam sedikit gugup tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan dia di keluarga ini tidak pernah menjadi pembuat keputusan akhir. Dia harus bersembunyi di kamar lagi, menutup pintu dengan gemetar. Kamu benar-benar menyinggung mereka sekarang. Dara menghela nafas. Bobby Syam datang untuk meminta maaf dengan sikap yang baik. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat Bobby Syam menundukkan kepalanya. Dia bahkan berpikir untuk membuat masalah besar menjadi lebih kecil agar perseteruan mereka lebih mereda. Tapi Gray tidak peduli, dan Rudy Syam harus meminta maaf secara langsung. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin bagi paman yang jahat dan egois mau kehilangan muka dengan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada mereka. Kamu salah, mata Gray jernih, mereka yang telah menyinggung saya. Aku katakan, tidak ada yang boleh menggertakmu. Ekspresi matanya membuat Dara benar-benar panik. 1 jam berlalu. Setelah Mei mencuci piring, ketika Gray sedang mandi, dia buru-buru masuk ke kamar Dara. Bu, Dara, siapa Gray Z ini? Mei berbisik, menurut perasaanku, dia sedikit berbeda. Dara tersipu. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak saling kenal sebelumnya. Dia menggigit bibirnya, tetapi sejak melihat Gray, orang ini telah melindungi dirinya dan keluarganya dari tindasan Rudy Syam dan putranya. Apakah kamu benar-benar membiarkannya tidur di kamarmu di malam hari? Mei khawatir tentang ini. Meskipun Gray adalah suami asli Dara sekarang, mereka masih tidak mau mengakuinya dalam keluarga mereka. Dia sakit mental. Dia khawatir Gray akan melukai Dara. Dara benar-benar ragu sejenak memikirkan mata jernih Gray. Dia tidak akan melukaiku. Ciit. Pintu kamar mandi terbuka. Mei buru-buru berjalan keluar, menyipitkan bibir. Aku punya tongkat besi di kamar, telepon aku jika terjadi sesuatu. Dara benar-benar tersipu. Detak jantungnya berdetak kencang. Apakah dia benar-benar ingin Gray tidur di kamarnya? Bum bum bum. Pintu di luar mengetuk lagi. Harvey Syam tampak seperti kucing yang ketakutan, dan pori-porinya terbuka. Mei juga memucat. Datang. Rudy Syam ada di sini. Dengan emosinya, dia pasti tidak akan tahan. Hancurlah. Bahkan Dara tidak bisa menahan gugup, dia berjalan ke ruang tamu dan melihat ke pintu, seolah-olah ada puluhan bajingan dengan tongkat di belakang pintu. Keluarga, seperti musuh. Buka pintu. Gray menyeka kepalanya dengan handuk dan berkata sambil tersenyum, seorang tamu sudah tiba. Penampilan kasualnya membuat Dara benar-benar tak berdaya. Apakah orang ini benar-benar tidak takut, atau apakah itu penting? Dia berjalan ke pintu, membuka pintu, dan Rudy Syam sudah di depan mata, diikuti oleh Bobby Syam. Dara, wajah Rudy Syam tidak enak, tapi masih tersenyum. Paman datang dan meminta maaf padamu. Dara benar-benar terkejut. Mei, yang telah menguping pintu, juga terkejut. Rudy Syam benar-benar datang untuk meminta maaf. Memecatmu hanyalah kesalahpahaman, semuanya adalah salah Bobby, saya baru mengerti. Rudy Syam berkata. Bobby segera meminta maaf, maaf Dara benar-benar aku salah, mohon maafkan saya. Ini paman juga salah. Saya memecatmu tanpa menyelidiki dengan jelas. Saya salah. Petik 2. Rudy Syam berkata, saya harap kamu bisa memaafkan paman, perusahaan membutuhkan kamu. Petik 2. Nada suaranya sangat tulus. Jika Dara benar-benar tidak setuju, itu tidak akan berhasil.
Besok, saya akan menyambut di pintu perusahaan, melanjutkan posisimu, dan menjelaskan kepada semua orang secara langsung, dan memberimu keadilan, kata Rudy Syam. Pada titik ini, permintaan maaf bisa dikatakan penuh dengan ketulusan, dan sikapnya sangat rendah hati. Melihat pinggang sedikit membungkuk Rudy Syam, Dara benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia tanpa sadar melirik ke belakang dan melihat Gray mengangguk sebelum akhirnya dia setuju. Paman, aku tahu aku akan kembali besok. Baiklah, besok aku akan berada di gerbang Syam Group menunggumu, selamat malam. Setelah berbicara, Rudy Syam dan putranya pergi. Tutup pintu. Wajah Dara masih penuh dengan rasa tidak percaya. Rudy Syam secara pribadi datang untuk meminta maaf. Sikapnya masih begitu tulus. Kapan dia melihat hal seperti itu? Kakak benar-benar datang untuk meminta maaf. Harvey Syam membuka pintu, bibirnya bergetar dan matanya merah. Bukankah keluarganya telah diintimidasi oleh Rudy Syam selama bertahun-tahun? Kapan dia meminta maaf? Di matanya, dia hanya akan mempermalukan keluarga Syam. Jika bukan karena hubungan darah, mereka telah mengusir keluarga mereka dari keluarga Syam sejak lama. Dia di sini untuk meminta maaf. Dia benar-benar datang. Mei juga sangat bersemangat, tampaknya terlalu lama tertekan, sebagian emosinya tidak dapat dikendalikan. Menjadi menantu perempuan dalam keluarga Syam tidak hanya bergantung pada wajah orang tua itu, tetapi juga pada wajah kakak laki-laki itu. Dia merasa tidak nyaman selama beberapa dekade. Setelah mendengar permintaan maaf Rudy Syam, keluhan Mei bahkan lebih tak tertahankan. Bajingan sialan ini akhirnya membungkuk kepada kita. Mei hampir menangis. Melihat kedua orang tuanya, Dara menarik napas dalam-dalam. Dia selalu tahu bahwa orang tuanya diintimidasi oleh pamannya dan menderita bertahun-tahun. Tapi hari ini, bahkan meski hanya sekali, itu sudah cukup bahagia bagi mereka melihat Rudy Syam menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Gray mengeringkan rambutnya. Istriku, tidak ada yang bisa mengganggumu, dan ayah serta ibu mertua pun begitu. Setelah itu, keluarga Dara semuanya linglung. Melihat Gray, menantu gelandangan yang numpang ini benar-benar berbeda. Di tempat lain, setelah meninggalkan rumah Dara, wajah Rudy Syam tenggelam sepenuhnya, sangat suram. Bobby Syam, yang mengikuti di belakangnya, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Gray memaksa Rudy Syam untuk datang dan meminta maaf dengan suara lembut, yang sama saja dengan tamparan di wajahnya. Besok beritahu semua karyawan untuk menyambut Dara di pintu perusahaan 1 jam lebih awal. Rudy Syam mencibir, dengan wajah ganas. Selain itu, diam-diam sebar berita bahwa Dara memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Presiden Juan, dan memaksa grup Syam untuk memohon. Aku ingin melihat apakah Dara masih punya muka dalam keluarga Syam. Petik 2. Malam hari, ketika tiba waktunya untuk tidur, Dara benar-benar tidak bisa tidur. Dia gugup, bahkan meski dia merasa yakin ada lebih banyak orang baik daripada orang jahat di dunia, tapi Gray, dia baru mengenalnya sehari. Selain itu, menurut informasi, Gray sakit mental. Bagaimana jika dia tidak bisa mengendalikannya? Di lantai, Gray berbaring di sana, dan bisa merasakan napas Dara sangat gugup. Kamu tidak perlu menyembunyikan gunting di bawah bantal. Gray berkata, tidurlah dengan nyenyak, selamat malam. Setelah berbicara, Gray memejamkan mata terlebih dahulu. Dara mendengus di dalam hatinya dan mengeluarkan tangannya dari bantal. Dia menggigit bibirnya. Bagaimana Gray tahu bahwa dia menyembunyikan gunting di bawah bantal? Dia tidak akan menyakitiku. Dara menenangkan hatinya yang berdegup kencang. Memikirkan hal ini, dia perlahan lebih santai dan menutup matanya untuk tidur. Sepanjang malam tidak ada apapun yang terjadi. Dara tidur nyenyak dan bangun dengan full energi. Ketika dia berjalan di luar kamar, Gray sudah sarapan. Tapi mata Mei Irawan merah, dia jelas tidak bisa tidur nyenyak. Cepat bangun dan sarapan, Mei sibuk bangun pagi-pagi. Gray benar-benar tidak diterima. Melihat Dara memasuki kamar mandi, Mei Irawan buru-buru mengikuti. Tadi malam, dia tidak memperlakukanmu. Tidak, Bu. Wajah Dara memerah, dia tidur di lantai dan tidak menyentuhku. Dara merasakan dirinya cukup jahat di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah harus mengakui Gray sebagai pria terhormat, atau mungkin dirinya tidak menarik. Mustahil, Dara benar-benar tumbuh bak bunga indah dan cantik. Ratusan surat cinta yang diterimanya dibakar. Mendengar ini, Mei Irawan merasa lega. Dalam hatinya, dia masih berharap bahwa ketika waktunya tepat, Dara benar-benar terpisah dari Gray, mereka tidak boleh bersama. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke tempat kerja. Setelah sarapan, Gray mengajak Dara pergi bekerja.
Tidak, aku akan pergi sendiri. Dara berkata, kamu masih harus tinggal di rumah, berbahaya bagimu pergi keluar. Bagaimana jika Bobby Syam diam-diam menyerang Gray? Tidak apa-apa, mereka tidak akan berani. Gray mengerutkan kening ketika melihat Dara mendorong motornya. Apakah kamu mengendarai sepeda motor? Sebagai cucu dari keluarga Syam, kondisi kehidupannya seperti ini tidak adil. Terima kasih kalau begitu. Dara benar-benar tidak nyaman untuk menolak, jadi dia meminta Gray untuk mengendarai dan dia bersembunyi di belakang Gray, setidaknya bisa berlindung dari tiupan angin dingin. Perasaan ini agak berbeda. Gerbang Syam Group, ratusan karyawan, semua berdiri di pintu, menyapa Dara. Namun, kemarahan dan ketidakpuasan dapat terlihat jelas di wajah orang-orang itu. Pada pukul 1 atau 2 pagi tadi malam, mereka menerima pemberitahuan bahwa mereka harus tiba di perusahaan 1 jam sebelumnya, hanya untuk menyambut Dara. Mengapa? Terutama ketika gosip keluar, Dara memiliki hubungan dengan Presiden Juan yang terkenal dan sengaja memberi tekanan pada grup Syam. Setelah menyebabkan kerugian besar, dia masih tidak ingin kembali bekerja. Bahkan Presiden Rudy Syam, pamannya, harus merendah dan memohon padanya untuk kembali bekerja. Tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Sekelompok karyawan penuh dengan cacian. Rudy Syam berdiri di garis depan, secara alami bisa merasakan kemarahan semua karyawan. Ini adalah efek yang diinginkannya. Dia tidak percaya bahwa Dara, yang memancing kemarahan publik, bisa tetap berada di grup Syam. Ketika dia selesai menandatangani kontrak, dia akan dikeluarkan. Sudahkah Anda menelpon Presiden Juan? Rudy Syam bertanya. Aku menghubunginya, mengatakan bahwa Dara akan datang untuk menandatangani, dan dia berkata dia akan datang secara pribadi. Bobby Syam penuh dengan kecemburuan. Dia pergi untuk menandatangani kontrak dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Juan, tetapi Dara datang untuk menandatangani, dan Juan inisiatif datang sendiri ke Syam Group. Wanita jalang ini benar-benar bisa memperalat. Dengan cara ini, lebih baik biar seluruh keluarga Syam melihat bahwa Dara benar-benar wanita jalang. Gray mengendarai sepeda motor, dan Dara di belakangnya benar-benar tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya, jadi dia harus dengan lembut memegang pakaian Gray. Tanpa diduga, dari kejauhan, Gray melihat Rudy Syam dan sekelompok karyawan berdiri di pintu, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Rudy Syam ini tampaknya benar-benar acuh tak acuh. Dara benar-benar turun dari motor dan langsung ketakutan. Bukankah masalah ini hanya dengan Rudy Syam? Mengapa semua karyawan menunggu berdiri menunggu? Tiba-tiba dia merasa sedikit sesak. Selamat datang kembali Nona Dara. Bobby Syam memandang, dan sekretarisnya langsung menyapa. Segera, ratusan karyawan berteriak serempak. Dara jelas bisa merasakan nada mereka penuh dengan kemarahan, kebencian, ketidakpuasan, dan bahkan rasa jijik. Dia tidak menyangka Rudy Syam akan melakukan hal seperti itu. Dara, apakah kamu puas sekarang? Rudy Syam tersenyum di wajahnya, tetapi kata-kata ini terdengar sedikit aneh. Tampaknya semua yang terjadi benar-benar diatur oleh Dara, dan mereka hanya bisa berkompromi dan menurut. Wajah Dara sedikit merah, dan dia canggung bertanya-tanya dalam hati bagaimana menjawab. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Karyawan itu memandangnya, seolah ingin membunuhnya. Puas. Gray mengangguk melirik Rudy Syam, dan berkata dengan ringan, kamu baik-baik saja. Kalimat ini membuat mata Rudy Syam terbakar. Apa maksud Gray? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gray mengabaikannya dan berjalan langsung ke perusahaan bersama Dara. Orang macam apa dia, benar-benar tak menganggapku. Ini sangat sombong, tidak heran Dara begitu sombong, bukankah dia hanya menantu yang numpang di rumah istri? Aku mendengar bahwa dia masih gelandangan dan memiliki penyakit mental. Selera Dara sangat rendah. Petik 2. Sekelompok karyawan berbisik. Keluhannya bahkan lebih besar. Mereka tidak percaya bahwa Dara benar-benar orang seperti itu. Tapi sekarang, suami Dara yang tidak berguna begitu sombong dan berani mengejek Rudy Syam. Bukankah Dara benar-benar lebih mendominasi? Tampaknya semua sudah diatur sebelumnya. Terlalu munafik. Mata Dara sedikit merah, dia tidak tuli, dan meski suara mereka tidak keras tetapi mas terdengar di telinganya. Dia difitnah. Hal-hal ini tak bisa dia selesaikan. Jangan pedulikan pendapat orang lain. Gray berbisik, orang yang tidak bisa mengungguli kamu hanya akan mencoba memfitnahmu, mengerti? Dara memandang Gray dengan kosong dan mengangguk. Rudy Syam menata kembali sebuah kantor khusus Dara, sebuah ruangan terpisah, yang lebih besar dari milik Dara sebelumnya, dan itu cukup mewah. Itu membuat karyawan lain tidak puas. Dara benar-benar ingin menolak kantor itu, tetapi Gray mendorong pintu dan langsung masuk tanpa basa-basi.
Di matanya, istrinya dirugikan dengan tetap berada di kantor sempit seperti sebelumnya. Ayah, orang-orang di seluruh perusahaan sekarang membenci Dara. Bobby Syam melongo sebentar, dan neurosis itu. Rudy Syam mencibir. Untuk berurusan dengan satu orang ini, ada banyak cara untuk berurusan dengan Dara di daerah kecil ini tanpa perlu banyak berpikir. Apakah Presiden Juan ada di sini? Seharusnya di sini segera. Rudy Syam mengangguk. Tunggu sebentar lagi, Dara akan benar-benar menunjukkan warna aslinya. Grey gila, jika kamu tahu bahwa istrimu telah dirusak oleh Presiden Juan, penyakit neurosismu akan kambuh dan akan membunuh Tuan Juan. Wajah ayah dan anak itu penuh kegembiraan. Presiden Juan baru saja tiba. 5 mobil mewah beriringan tiba. Di kota Rose City, nama Juan Ander cukup terkenal dengan banyak industri atas namanya dan nilainya berada di peringkat 3 besar. Yang paling mengejutkan adalah Juan Ander berubah dari tak punya apa-apa menjadi kaya raya hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bekerja sama dengannya merupakan keuntungan pasti. Grup Syam menginvestasikan banyak sumber daya untuk proyek ini, dan Dara benar-benar bekerja keras selama lebih dari setengah tahun, begadang dan bekerja lembur setiap hari. Proyek akhirnya dinegosiasikan, dan waktunya untuk menandatangani. Tidak ada yang mengira bahwa Juan Ander, yang terkenal karena sifatnya yang buruk, akan benar-benar datang secara pribadi untuk menandatangani kontrak dengan Syam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden Juan, Rudy Syam telah menunggu di pintu. Melihat mobil Juan Ander berhenti, dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Selamat datang, selamat datang. Juan Ander hanya mengangguk sedikit dan melambaikan tangan. Di mana Nona Dara? Rudy Syam tidak memberitahu Dara bahwa Juan Ander akan datang untuk menandatangani kontrak hari ini. Dia menyuruh staf eksekutifnya menunggu di pintu untuk menyelesaikan kontrak itu sendiri. Hei, Dara benar-benar sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu Presiden Juan, jadi aku harus datang sebagai Presiden Syam Group. Rudy Syam tampak malu dan sedih. Ketika beberapa eksekutif mendengarnya, mereka bahkan lebih marah. Dara benar-benar sibuk. Dia sangat sibuk. Dia tidak memiliki pekerjaan apapun sekarang. Dia berada di kantor mewah yang independen dan tidak tahu apa yang dia lakukan dengan suaminya yang tunawisma. Bahkan presiden dan eksekutif senior harus maju dan berdiri untuk menyambutnya. Anak ini terlalu egois. Rudy berpikir Juan Ander akan marah, tetapi dia tidak menyangka Juan Ander hanya mengangguk tanpa ada ketidakpuasan di wajahnya. Tampaknya rumor itu benar. Dara ini benar-benar berhubungan dengan Presiden Juan. Tidak salah lagi. Sial, lebih baik menjadi seorang wanita. Jika terlihat menarik cukup perlihatkan paha dan kita dapat berbicara tentang proyek apapun. Kita tak perlu lelah bekerja. Petik 2. Dara sangat ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir grup Syam ini adalah milikmu? Petik 2. Bahkan Presiden menyambut tamu terhormat. Sementara dia di kantornya menikmati AC. Beberapa eksekutif senior melakukan kontak mata satu sama lain, sepakat menolak Dara dalam hati mereka. Tetapi dalam hati Juan Ander ini normal. Justru jika Dara benar-benar keluar untuk menjemputnya, dia yang akan ketakutan. Bahkan orang besar seperti Rian harus melakukan hal-hal kecil untuk Big Brother itu. Omong kosong, dia tidak berani membiarkan Dara datang sendiri menemuinya. Silahkan. Rudy Syam mengulurkan tangannya. Kelompok itu berjalan ke grup Syam, langsung ke lift dan naik ke lantai atas. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Presiden Juan yang terkenal datang untuk menandatangani kontrak. Dara benar-benar tidak turun untuk menyambutnya. Dia juga meminta Presiden Rudy Syam dan beberapa eksekutif perusahaan untuk menunggu dalam cuaca dingin selama hampir 1 jam. Tidak bisa diterima. Terlalu sombong. Kita cukup tertipu dengan kepolosannya. Mengandalkan ikatan tersembunyi dengan Juan Ander, begitu ceroboh. Pada saat ini, hal itu menyebabkan kemarahan publik dan banyak karyawan memaki Dara. Apa yang kotor-kotor? Beberapa orang bahkan melewati kantor Dara dan diam-diam meludah ke pintu. Semua orang menggambar garis horizontal dengan Dara di hati mereka, diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah terlalu dekat dengan wanita seperti itu. Wanita ini terlalu munafik. Rudy Syam memimpin, memperkenalkan situasi grup Syam sambil menunjukkan rasa hormat dan sopannya kepada Presiden Juan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun, Rudy Syam sangat pandai dalam seni berbicara, dan ia selalu membuat orang merasa seperti terbuai angin musim semi. Hanya saja Juan Ander sepertinya tidak peduli. Wajahnya penuh dengan ekspresi biasa. Tuan Juan, ruang konferensi di sini, silahkan. Rudy Syam tersenyum, saya sudah membuat kontrak. Silakan duduk dan saya akan memanggil Dara untuk datang.
Juan Ander hanya mau menandatangani kontrak dengan Dara. Benar-benar brengsek. Saya belum pernah mendengar sebelumnya, tetapi pasti Juan Ander benar-benar ada hubungan darah. Terlebih lagi, dengan kekayaan Juan Ander, wanita mana yang menolak? Beberapa eksekutif berpikir dalam hati mereka, tetapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala secara diam-diam. Tidak, Juan Ander menggelengkan kepalanya langsung. Bagaimana saya bisa membiarkan Nona Dara mendatangi saya? Sayalah yang harus pergi dan menemuinya secara pribadi. Rudy Syam kaget ketika mendengar kata-kata itu. Beberapa eksekutif juga terpana. Apa artinya ini? Juan selalu marah sebelumnya, tapi sekarang ada apa? Mereka marah. Siapapun yang bertemu dengan orang yang berhati sombong seperti itu akan merasa kesal. Belum lagi bahwa Dara benar-benar hanyalah karyawan biasa keluarga Syam. Bahkan jika Dara benar-benar memiliki hubungan dengan Presiden Juan, di depan begitu banyak orang, dia tetap harus memberikan hormat kepada Presiden Juan. Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan tawa. Tuan Juan ini, Rudy Syam sengaja terlihat malu. Tuan Juan, Dara benar-benar masih muda dan bodoh. Jangan marah. Semakin dia mengatakan ini, semakin dia berharap bahwa Juan Ander akan marah. Jika proyek ini kandas, maka keluarga Dara tidak akan bisa makan. Di mana Nona Syam? Juan Ander melambaikan tangannya, sedikit mengernyit, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Rudy Syam. Bawa aku ke Nona Syam. Rudy Syam menatap, dan salah satu eksekutif segera melangkah maju. Presiden Juan, lewat sini. Juan Ander pasti marah. Lihat saja ekspresinya, sangat serius. Dara ini sudah berakhir. Sekelompok orang berjalan cepat menuju kantor Dara, dan orang-orang di seluruh gedung menjadi penasaran ketika mereka mendengar berita itu. Banyak orang saling bertukar info dan semua berlari ke lantai kantor Dara. Mereka ingin melihat Dara yang sangat sombong, apa yang akan terjadi padanya. Pada waktu itu, Dara gelisah di kantor. Dia tidak pernah berani memikirkan punya kantor yang begitu mewah. Belum lagi, dalam situasi ini, Rudy Syam secara pribadi mengaturnya. Dia selalu merasa ada yang tak beres. Grey Z, apa yang sebenarnya ingin dilakukan paman? Dara benar-benar khawatir. Saya pikir semuanya agak aneh. Grey Z duduk di sofa dan berkata dengan ringan, agak aneh. Level kantor ini juga tidak layak. Aku tidak akan terima kalau aku jadi kamu. Petik 2. Dara benar-benar terdiam untuk sementara waktu. Ini tidak layak. Ini bagi dia sudah sangat mewah. Seberapa tinggi visi Anda, Grey Z? Anda hanya gelandangan sebelumnya. Sebelum Dara benar-benar berbicara, pintu kantor diketuk. Silakan masuk, kata Dara. Di luar, seorang eksekutif mengerutkan kening, tidak puas. Dara bahkan tidak datang untuk membuka pintu, jadi dia ingin mereka membuka pintu sendiri. Dia membuka pintu kantor dengan mendengus dingin di hatinya. Dara, kamu akan sial. Tuan Juan, Nona Dara ada di dalam. Saya takut seorang eksekutif senior setingkat saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Nada suaranya penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Saya pikir dia sedang bertarung melawan Juan Ander. Juan Ander meliriknya dan mengerutkan kening. Kamu memang tidak layak. Setelah selesai berbicara, sebelum orang-orang di sekitarnya bereaksi, Juan Ander tampaknya telah mengubah penampilannya, sedikit melengkungkan pinggangnya, dan memasang wajah tersenyum, berjalan dengan hormat. Nona Syam, Junior Juan datang mengganggumu, kuharap kamu tidak marah. Nada suaranya sepertinya sengaja dibesarkan. Eksekutif senior itu merasa bodoh, tercengang. Rudy Syam tertegun, tenggorokannya sepertinya diisi dengan kotoran, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Karyawan yang mengikuti tertegun. Ini apa yang sedang terjadi? Junior Juan. Pria besar seperti Juan Ander, menyebut dirinya Junior Juan. Benar-benar lelucon. Rudy Syam merasa bahwa dia menderita tinnitus, dia pasti salah dengar. Beberapa eksekutif, wajah yang sama membeku, dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka saling memandang dan sepertinya bertanya, apakah saya mengalami halusinasi? Tapi ekspresi wajah semua orang sama. Apakah semua orang berhalusinasi? Ayah, Adam Apple Bobby Syam tergelincirir, dan bibirnya bergerak. Bagaimana Juan menyebut dirinya? Juan kecil. Junior Juan. Rudy Syam berseru, dan segera tutup mulut. Jika Juan Ander mendengarnya berteriak seperti ini, dia takut dia akan terbunuh. Dia ingin menindaklanjuti, tetapi Juan Ander sudah menutup pintu. Boom! Orang-orang di luar, sambil menahan napas, tidak berani terkesiap. Suara Juan kecil membuat seluruh lantai terasa beku seketika. Apa yang sebenarnya terjadi?
Bukankah Dara benar-benar memenangkan proyek ini karena kecantikannya, tetapi sikap hormat Juan Ander ketika ingin bertemu kekasihnya itu lebih terhormat daripada bertemu ibunya. Sekelompok kepala orang meraung, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dan di kantor, Dara bangkit dan berjalan cepat. "Merjuan, mengapa Anda datang sendiri?" Dia benar-benar tidak tahu, Rudy Syam tidak memberitahunya sama sekali. Pada saat ini, gadis bodoh ini masih belum sadar jika Rudy Syam ingin membuat dia malu. Melihat tampilan malu Dara, Juan Ander bahkan lebih ketakutan. "Oh halo, Nona Dara, jangan terlalu sopan, jangan sungkan." Juan Ander berkata dengan tergesa-gesa, "Aku datang untuk menemuimu, sudah seharusnya begitu." Dia tidak tahu identitas asli Dara sebelumnya, dan dia memiliki sikap biasa. Kadang, bahkan punya beberapa pikiran kotor, tapi sekarang, diberi 10.000 keberanian pun, dia tidak akan berani. Melihat penampilan hormat Juan Ander, Dara benar-benar terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Dia menoleh melihat Gray secara tidak sadar, apakah ini berhubungan dengan pria ini lagi. Dia memalingkan kepalanya, Juan Ander juga menoleh, dan melihat seorang pria duduk di sofa, dia tidak tahu tetapi hatinya tergerak. "Siapa pria ini?" "Aku suaminya." Gray memperkenalkan dirinya secara langsung tanpa basa-basi. Juan Ander terkesima. Wanita ini memiliki seorang suami. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukan sesuatu yang dia ingin urus. Perintah yang dia dapatkan adalah menyelesaikan kontrak dan membantu Dara. "Nona Dara, saya datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Jika Anda memiliki rincian yang ingin dirubah, katakan saja padaku, aku akan melakukannya satu persatu. Bahkan jika semua keuntungan yang diambil Syam, Juan Ander tidak akan memprotes." "Terima kasih, Tuan Juan, atas dukungan Anda. Sekarang perundingan telah selesai, mari ikuti saja apa yang kita sepakati sebelumnya," kata Dara dengan gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia lebih bahagia daripada siapapun karena berhasil memenangkan proyek ini. "Saya hampir lupa, kontraknya masih di Departemen Hukum. Saya akan segera mengambilnya." Dara mengangguk dan memberi tanda kepada Juan Ander untuk menunggu beberapa saat lalu berjalan keluar dari kantor. "Nona Dara." Juan Ander tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah Anda kenal Brother Rian?" Dara kaget, "Kakak Rian? Siapa itu?" Dia menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Juan Ander berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, maka saya akan menunggu Anda di sini untuk membawa kontrak." Dara sangat cepat membuka pintu, dan sekelompok orang di luar sedang berdesakan. Mereka menunggu, ekspresi wajahnya berbeda. Melihat Dara benar-benar membuka pintu, ekspresi Rudy Syam stagnan. "Apa pembicaraan selesai begitu cepat?" "Presiden, bagaimana dengan kontrak proyek?" "Tuan Juan setuju untuk menandatanganinya." Dara bertanya. "Kontrak Menteri Edi, ambil kontraknya segera." Rudy Syam terkejut, menoleh dan berteriak, "Segera." Dia masih tercengang. Menteri Departemen Hukum segera mengambil kontrak. "Dara, apakah kamu dengan Juan?" Rudy Syam tidak bisa tidak bertanya, "Apa hubunganmu dengannya?" Rudy Syam masih merasa kulit kepalanya mati rasa. Dara mengerutkan kening ketika dia melihat mata semua orang, dia tidak suka orang lain melihatnya seperti ini. Dia tidak berbicara, dan Rudy Syam tidak bisa bertanya lagi. Di kantor, Gray masih duduk di sana dengan acuh tak acuh. Juan Ander mengangguk sejenak dan kemudian duduk di seberang. Bagaimanapun, ini adalah suami asli Dara, jadi dia harus sopan. Si Rian, anak ini sekarang sudah bisa jadi kepala keluarga kapan saja. Tiba-tiba, Gray berkata, membuat Juan Ander serasa duduk di atas paku, dan langsung berdiri. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, berandal. Tentu saja dia tahu nama saudara Rian, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berani memanggil si Rian secara langsung. "Pria di depan saya mendengar bahwa Dara mendapat suami yang numpang di rumah mertua, dia bahkan tahu nama saudara Rian, dan dia berani memanggil si Rian secara langsung. Kamu kenal kakak Rian?" Juan Ander merasa bodoh setelah mengajukan pertanyaan ini. Otaknya tiba-tiba bergetar, dan dia bereaksi seketika, siapakah Gray di depannya ini? Big Brother dari kakak Rian. Dia adalah suami Dara, jadi dia akan mengurus Dara. Jika tidak, seorang wanita biasa orang seperti Kak Rian tidak akan turun tangan. Wajah Juan Ander tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetaran. "Big," dia tidak tahu harus memanggil apa Gray. "Big Brother. Kamu tahu identitasku, tidak perlu diungkapkan." Gray berkata dengan ringan, "Rian mengatakan kepadamu bahwa kamu kenal dengan daerah bagian selatan ini, jadi aku harus mencari kamu untuk berbisnis." Juan Ander segera berdiri tegak setelah mendengar ini, seperti sebuah tongkat.
Ya, dapatkan yang kamu inginkan kapan saja. Sial, Big Brother. Brother Ryan saja sudah membuat dia sudah tercengang dan menganggapnya sebagai pria hebat dan dia bisa menjadikannya salah satu orang terhormat di Rose City hanya dalam 5 tahun. Big Brother dari Brother Ryan, dia bahkan tidak bisa membayangkan kehebatannya. Sangat hebat. Istriku adalah orang yang sangat baik hati. Dia sering diintimidasi. Selalu saja ada orang yang ingin membulinya. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan orang yang berbuat hal seperti binatang itu? Big Brother, jangan khawatir, hal kecil ini tak perlu turun tangan, si kecil Juan ini cukup untuk mengurusnya. Juan Under ragu-ragu memanggilnya Big Brother, dia takut jika kakak Ryan tahu dan salah paham, dia akan tamat. Pintu kantor berderit terbuka. Gray tampak acuh tak acuh kembali, Juan Under masih berdiri di depannya, membungkuk sedikit dengan hormat. Presiden Juan, kontraknya ada di sini. Dara sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Bagaimana mungkin Juan tampak sedikit takut pada Gray Z? Juan Under segera mengembalikan ekspresinya seperti biasa dan tersenyum berkata, Nona Dara, saya dan Tuan Z bercakap sedikit dan kami cukup nyambung. Setelah berbicara ia segera melangkah maju dan menerima kontrak dari Dara tanpa memeriksa langsung menandatangani. Proyek ini membutuhkan banyak perhatian dari Nona Dara. Jika ada yang perlu saya lakukan, tolong telepon saya kapan saja, kata Juan Under. Setelah itu, dia mengangguk dan menyapa Gray, lalu mundur, tetapi Gray tidak mengangkat kelopak matanya. Juan Under meninggalkan kantor Dara dan menghela nafas lega, ekspresi ini tidak luput dari mata Rudy Syam. Tuan Juan, kata Rudy Syam. Presiden Syam, proyek telah ditandatangani. Saya jelaskan sekali lagi bahwa Miss Dara adalah orang yang harus bertanggung jawab untuk proyek ini, jika tidak, saya akan mengakhiri kontrak ini seketika. Juan Under kembali mendominasi dan arogan. Juga, dia menatap pintu yang baru saja dibuka. Melirik pada staf eksekutif yang tadi benar-benar sarkasme pada Dara. Syam tidak boleh melibatkan orang yang tidak berpikiran panjang untuk proyek semacam ini.